Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita bertemu pada hari ini di dalam ibadah pagi kita, pada hari Jumat 10 Juni 2022. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 6 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Demikian dikatakan di sana. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan rohani yang kita semua dipanggil di dalamnya bukanlah jalan yang mudah untuk dilalui. Dan Kristus sendiri sejak awal telah memperingatkan kita bahwa di dunia ini kita akan mengalami kesengsaraan. Sementara Paulus juga mengingatkan kita bahwa semua orang yang ingin hidup di dalam kesalehan di dalam Kristus Yesus akan menderita penganiayaan. Saudara-saudariku, banyak yang percaya bahwa menjadi seorang Kristen akan menjamin kehidupan yang sederhana dan mudah, berlimpah kemakmuran dan kenyamanan. Tetapi kita diperingatkan di dalam banyak hal bahwa mereka yang hidup di dalam kesalehan dan bertekad untuk menjalani kehidupan yang setia akan menghadapi penganiayaan dan akan dibuat menderita karena pendirian mereka bagi Kristus. Saudara-saudariku, memang Yohanes tidak hanya memberitahu kepada kita bahwa kita akan menderita, tetapi sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menderita demi kebenaran. Dia menjelaskan bahwa penderitaan adalah salah satu misi di dalam kehidupan kita. Karena Kristus yang tidak melakukan dosa dan menjalani hidup yang sempurna menderita di kayu salib demi kita. Sama seperti Tuhan Yesus menderita tanpa keluhan karena berbuat baik demi kita untuk kemuliaan daripada Allah. Kita juga dipanggil untuk menderita demi kebenaran yang juga untuk memuliakan Allah kita yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Kristus memberi kita contoh bagaimana untuk hidup.
Dia berjalan di dalam roh dan kebenaran. Dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa Surgawi. Dia dibimbing dan diinstruksikan dalam segala hal oleh Roh Kudus. Dan dia menderita karena untuk menyelamatkan kita yang selalu tergiur di dalam dosa. Meskipun dia tetap sepenuhnya Allah di bumi, Kristus menjalani hidupnya sebagai manusia sepenuhnya untuk menunjukkan kepada saudara, kepada saya, kepada kita semuanya, bagaimana Allah mengharapkan semua manusia untuk hidup, tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hanya melakukan segala yang dia dengar dan dia terima dari Tuhan Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, dia mengesampingkan kemuliaannya untuk menderita dan mati agar kita percaya dan diselamatkan. Dan inilah karakter dan perilaku yang harus kita hidupi. Karena dia tidak melakukan dosa dan tidak ada tipu daya yang ditemukan di dalam mulutnya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus adalah teladan yang luar biasa dari seorang manusia yang sempurna di dalam pikiran dan perkataan, di dalam tindakan dan di dalam sikap. Dia sabar dalam kesengsaraan, mengabdikan diri di dalam doa, dan penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan bahkan Yesus belajar ketaatan melalui hal-hal yang dia derita. Dia tidak mengeluh, tetapi dengan sabar menanggung dan merendahkan dirinya dan menjadi taat bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari, sebagai orang percaya kita telah diampuni dari dosa-dosa kita dan telah menerima hidup baru di dalam Kristus. Kematian Kristus di kayu salib tidak hanya membayar harga untuk dosa-dosa kita, tetapi juga menghancurkan kuasa dosa di dalam hidup kita. Posisi kehidupan kita di dalam Kristus bukanlah suatu jalan untuk melakukan dosa, untuk berbuat dosa, tetapi sebuah motivasi untuk hidup di dalam kesalehan, di dalam Kristus Yesus sendiri. Karena di dalam Dia dan oleh Dia dan melalui Dia kita memiliki semua yang diperlukan untuk hidup di dalam kesalehan itu sendiri. Dan semua itu kita dapati ketika kita melakukan hal-hal yang kita dengar darinya, seperti yang tercatat di dalam firman Tuhan untuk pembelajaran kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, kita telah dipanggil untuk tujuan ini, menderita demi Kristus yang meninggalkan teladan bagi kita yang harus kita ikuti di dalam setiap langkah-langkah kita. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dapat dilakukan dengan kekuatannya selama kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Dan dengan kekuatannya kita akan dimampukan melakukan segala apa yang Dia kehendaki, sehingga kehidupan yang kita jalani menjadi kehidupan cerminan daripada Dia, Allah yang Maha Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 385 ayat 1.
Marilah kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Mulia, kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan atas kebesaran-Mu yang selalu melingkupi kami, menyertai kami, memberikan bekal baru bagi kami dalam setiap hari-hari yang Engkau karuniakan untuk kami. Terima kasih Bapa atas bimbingan-Mu melalui firman-Mu yang berkumandang bagi kami pada hari ini, yang mengajarkan kami untuk selalu tetap kuat, tangguh, dan penuh dengan segala semangat sukacita dalam menghadapi berbagai perjalanan penderitaan di dalam kehidupan ini, berbagai penganiayaan di dalam kehidupan kami, ketika kami melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa tangan-Mu, kuasa-Mu yang selalu menguatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat bermohon kehadirat-Mu. Biarlah semuanya itu menjadi satu kesaksian besar dalam hidup kami, yang kami beritakan kemanapun kami melangkah, dan dimanapun kami melakukan pekerjaan kami, dan kemanapun kami hendak berangkat, Engkau arahkan dan Engkau tujukan. Kami bersiap sedia Tuhan untuk menjalani kehidupan di dalam firman. Kuatkan dan mampukanlah kami melalui bimbingan Roh Kudus-Mu yang Engkau utus dan Engkau letakkan untuk tinggal di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam satu hari ini dalam bimbingan tangan-Mu yang penuh kemuliaan dan kuasa, agar apapun yang kami lakukan, kami kerjakan dan kami sampaikan melalui perkataan dan perbuatan kami, menjadi persembahan yang mulia yang patut kami serahkan di hadapan-Mu oleh karena anugerah dan kasih karunia. Terpuji Engkau Bapa hari ini sampai selama-lamanya, yang telah mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.